Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan cerita sebuah novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Jichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 430 bertepatan dengan bab ke 2072. Song Rongyu berkata dengan sangat serius, "Aku juga mendukung pemungutan dengan nama asli. Hanya dengan sistem ini pemungutan suara akan lebih sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan berdaulat." Setelah mengatakan ini, dia langsung mengangkat tangan dan berkata, "Karena kamu telah mencalonkan diri, maka aku akan memberi contoh untuk semua orang. Aku akan memilih Song Tianming, Tuan Song, untuk menjadi ketua baru grup Song. Berikan satu suara untuknya." Song Tianming tersenyum, "Karena siapapun di dewan direksi kita memiliki hak untuk memilih dan dipilih, maka aku akan memilih diriku sendiri. Aku percaya aku akan mengatasi kesulitan dan menciptakan kejayaan yang lebih besar bagi grup Song." Kemudian seseorang segera berkata, "Aku juga memilih Song Tianming, Tuan Song. Satu suara dariku." Song Rongyu berkata dengan tenang, "Kalau begitu Tuan Song Tianming telah memiliki 4 suara. Silakan yang lainnya segera memilih." Yang lainnya saling berbisik satu sama lain melihat bahwa Song Tianming sudah mendominasi suasana. Dan ini adalah sistem pemungutan suara nama asli. Akan ada resiko setelah itu. Jadi mereka semua menyatakan pendapatnya, memberikan suara mereka kepada Song Tianming. Segera suara Song Tianming sudah mencapai 9 suara dan pemilihan ketua baru sudah pasti. Saat ini tersisa suara beberapa orang. Mereka sudah menyadari bahwa keputusan sudah mutlak. Tidak peduli mereka menyatakan suaranya atau tidak, itu tidak akan mengubah hasil ini. Namun jika tidak memilihnya saat ini atau golput, ini akan mendatangkan bencana untuk diri sendiri di masa depan. Jadi semua orang berburu-buru memberikan suara kepada Song Tianming. Dengan begitu Song Tianming memenangkan 17 suara dari 17 orang. Saat ini Song Rongyu berkata, "Jika begitu, maka Tuan Song Tianming adalah ketua baru grup Song. Berikan tepuk tangan." Saya berbicara, Song Rongyu memimpin dan bertepuk tangan. Semua orang ikut memberi tepuk tangan. Song Tianming melambaikan tangannya dengan rendah hati dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku adalah orang yang tahu diri. Meskipun kemampuanku masih terhitung baik, namun itu masih jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Nona Song Wanting, mantan ketua. Namun tenang saja semuanya. Karena kalian semua telah memilihku untuk menduduki posisi ini, maka aku akan dengan tegas menerapkan prinsip tidak mencari pemerintahan sendiri. Aku akan mengembangkan grup Song dengan segenap hati, tidak akan melakukan apapun yang tidak bertanggung jawab pada semuanya." Semua orang langsung bertepuk tangan menyetujuinya. Song Tianming tersenyum dan berkata dengan tenang, "Karena kita sudah mendapatkan ketua baru kita, maka selanjutnya kita akan berpindah ke aula. Aku sudah mengundang sekelompok wartawan sebelumnya. Juga sudah memberitahu mereka bahwa kita akan memilih ketua baru hari ini. Sebentar lagi sekaligus mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan keputusan ketua dewan direksi terbaru ke publik. Dengan cara ini kita juga dapat meyakinkan investor dan pemegang saham lainnya. Bagaimana? Ada yang ingin berkomentar?" Semua orang telah memilih Song Tianming sebagai ketua baru. Tentu saja tidak akan keberatan dengan hal-hal seperti konferensi pers. Jadi semua orang menyetujuinya dengan mudah. Song Tianming berkata dengan penuh berterima kasih, "Wah, kita mencapai konsensus dengan sangat cepat. Ini adalah hal yang sangat baik bagi grup Song. Aku percaya bahwa setelah konferensi pers, harga saham kita akan
naik dengan cepat. Usai berbicara, dia sengaja berbicara dengan raut wajah yang serius. Tapi semua orang harus berhati-hati. Jangan mencoba-coba untuk melakukan tindakan kecil apapun di pasar saham sebelum konferensi pers dimulai. Begitu ada yang menjadi salah satu orang yang terlibat di dalamnya dan menarik perhatian Komisi Regulasi Sekuritas untuk dapat menghampiri, maka aku tidak akan mengampuni orang itu. Sikap tidak mementingkan diri Song Tianming telah membuat semua pemegang saham sedikit terpesona. Pasar saham berubah dengan cepat. Siapapun yang mengetahui informasi dalam pasti akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi yang paling sulit ditaklukkan adalah perdagangan orang dalam. Misalnya, jika sebuah emiten ingin menjalin kerjasama yang mendalam dengan perusahaan multinasional lain yang lebih besar, begitu berita itu diumumkan, harga saham emiten ini pasti akan naik drastis. Bagi orang awam, mereka tidak mengenal orang dalam perusahaan, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan peluang perdagangan orang dalam. Namun bagi mereka eksekutif emiten ini, mereka pasti sudah mengetahui informasi di dalamnya saat melakukan negosiasi kerjasama yang mendalam. Jika saat ini mereka dengan sengaja membeli sejumlah besar saham perusahaan mereka sendiri, sementara harga saham tidak naik, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi, setelah berita diumumkan dan harga saham naik, mereka akan dapat memperoleh banyak keuntungan uang tunai. Meskipun metode ini tampaknya sangat mudah untuk menghasilkan uang, namun itu jelas melanggar peraturan Komisi Regulasi Sekuritas, termasuk dalam pelanggaran perdagangan orang dalam. Begitu ketahuan, tidak hanya keuntungan ilegal yang akan disita, namun juga akan dikenakan denda yang sangat besar. Bahkan dalam kasus yang lebih serius, mereka harus bertanggung jawab dan mungkin akan diberikan hukuman. Namun banyak orang masih memilih untuk membeli resiko untuk mendapatkan keuntungan besar. Apakah grup yang terdaftar dapat menahan serangan tidak sehat seperti itu juga merupakan kunci apakah grup tersebut dapat melangkah lebih jauh. Song Tianming langsung memberitahu dengan jelas bahwa setiap orang tidak boleh terlibat dalam perdagangan orang dalam itu. Orang dalam itu sudah sangat jelas memperlihatkan sikap kepada semua orang bahwa dia tidak akan tidak mengizinkan siapapun untuk beroperasi secara ilegal di grup Song, membiarkan semua orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang baik. Mampu mengatakan perkataan seperti ini, tentu saja ini meningkatkan keagungan dirinya di depan semua orang. Pada saat yang sama, aula grup Song penuh dengan wartawan yang telah diundang. Semua orang sangat prihatin dengan kondisi grup Song baru-baru ini, terutama setelah mengetahui Song Wanting, ketua grup Song, menghilang di Jepang. Semua orang sangat memprihatinkan perkembangan pencarian Song Wanting, serta sangat memperhatikan apa rencana grup Song selanjutnya. Indera penciuman wartawan sangat sensitif, jadi sejak awal mereka menebak bahwa grup Song akan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi pers hari ini. Ada kemungkinan besar bahwa ketua dewan yang baru akan diumumkan pada konferensi pers, karena tidak ada perusahaan yang bisa bertahan lama tanpa pemimpin, terutama perusahaan yang terdaftar seperti grup Song. Meski konferensi pers belum dimulai, para wartawan sudah mulai berspekulasi. Saat ini seorang reporter dari stasiun TV lokal berbisik kepada seorang reporter dari stasiun TV provinsi. Dia berkata kepada rekan-rekannya, Tuan Besar Song menderita Alzheimer karena stimulasi. Sekarang satu-satunya orang yang dapat keluar menghadapi semuanya hanyalah putra tertua keluarga Song, Song Tianming. Jadi menurutku kali ini grup Song akan menunjuk dia sebagai ketua baru. Orang di dekatnya berkata, apakah mungkin cucu tertuanya Song Rongyu? Bagaimanapun Song Rongyu masih muda. Sebelumnya Tuan Besar Song memberikan posisi kepada Song Wanting, generasi termuda. Jika dilihat dari kondisi sekarang, mungkin saja keluarga Song akan memberikan posisi kepada orang termuda. Seorang reporter lokal berbicara, jika begitu maka
Ketua baru yang akan diumumkan hari ini mungkin adalah Song Rongyu, putra Song Tianming. Saat ini seorang karyawan grup Song melangkah maju ke panggung konferensi pers dan berbicara dengan mikrofon. Teman-teman reporter sekalian, mohon tunggu sebentar. Dewan Direksi kami telah mencapai konsensus dan membuat keputusan yang besar. Sebentar lagi para anggota Dewan Direksi kami akan bersama-sama menghadiri konferensi pers dan mengumumkan secara spesifik keputusan ini kepada semuanya. Mendengar perkataan ini, masing-masing wartawan menjadi sangat bersemangat dan menantikan kehadiran Dewan Direksi. Saat ini helikopter yang diduduki Yi Chen dan Song Wanting sudah tiba di kota Jinling. Karena masih ada Su Roli dan pasukan keluarga Su lainnya di dalam helikopter itu, jadi Yi Chen meminta untuk mengantar mereka ke Kim Ham Palace. Cacekai telah menyiapkan beberapa kamar yang sangat privasi untuk Su Roli dan beberapa pasukan keluarga Su lainnya. Namun Yi Chen masih khawatir, jadi dia meminta Cacekai untuk menempatkan orang-orang ini dalam tahanan dan mengawasi mereka, termasuk Suroli. Siapapun yang berada di Buckingham Palace dapat menerima layanan yang sangat baik, termasuk makanan dan penginapan. Namun semua telepon dan alat komunikasi eksternal di kamar mereka terputus karena untuk sementara Yi Chen tidak mengizinkan mereka untuk berhubungan dengan dunia luar. Suroli juga tahu bahwa Yi Chen masih sedikit waspada dengan dirinya, jadi tentu saja dia tidak berkomentar dengan hal ini. Setelah mengatur Suroli, Yi Chen membawa Song Wanting dan Hashimoto Jinxian menaiki helikopter dan pergi ke grup Song. Pada saat ini, grup Song Tianming baru saja mengadakan rapat Dewan Direksi. Ketika pertemuan terakhir, dia berkata dengan semua orang, semuanya kembali ke ruangan masing-masing untuk beristirahat 10 menit. 10 menit kemudian kita akan turun untuk mengadakan konferensi pers. Semua orang bangkit dan pergi. Song Tianming juga melangkah menuju ruang wakil ketuanya. Song Rongyu secara alami mengikuti di belakangnya. Kedua ayah dan anak ini menghentikan langkahnya ketika melewati ruangan keluarga Song Wanting. Melewati ruangan ketua Song Wanting, Song Tianming melihat kantor ketua. Dua kata di pintu, sinar harapan terlintas di tatapannya. Dia berpikir dalam hatinya, aku akan pindah ke kantor ini sesegera setelah aku konferensi pers selesai. Kantor Song Wanting tidak hanya besar, namun juga menghadap ke sungai Yangtze. Pemandangan sungai dari jendela besar ini berkali-kali lipat lebih indah dari kantorku. Memikirkan ini, Song Tianming berkata pada Song Rongyu, Rongyu, datang ke ruanganku. Song Rongyu mengangguk, baik ayah. Ketika pasangan ayah dan anak ini tiba di ruangan wakil ketua, Song Tianming berkata, oh ya Rongyu, sebelumnya Chen Jekai bilang bahwa Yi Chen akan menghadiri konferensi pers. Yi Chen? Song Rongyu bertanya dengan heran, ayah, apakah Yi Chen sudah kembali? Song Tianming berkata, aku rasa dia sudah kembali. Song Rongyu tersenyum, sepertinya dia juga tidak menemukan keberadaan Song Wanting di Jepang. Song Tianming mencibir, bagaimana mungkin begitu mudah? Pegunungan di Kabupaten Nishitama tidak jauh berbeda dengan hutan purba. Jasad Song Wanting mungkin saja sudah dimakan binatang busuk buas sejak awal. Song Rongyu mengangguk, namun dia berkata lagi dengan khawatir, ayah, Yi Chen sangat dekat dengan Song Wanting. Aku khawatir dia tidak akan melepaskannya dengan begitu saja. Bagaimana jika dia terus menelusurinya? Song Tianming meringkuk bibirnya berkata dengan jijik, biarkan saja dia menelusurinya. Kita lihat bagaimana dia menelusurinya. Hanya seorang Yi Chen saja, walaupun dia masih terhitung sedikit berpengaruh di kota Jinling, namun begitu tiba di Jepang, dia bukan apa-apa. Jika dia bisa mendapatkan informasi, aku akan memenggal kepalaku untuknya. Semakin Song Wanting menghilang, semakin tenang hati Song Tianming. Dia merasa bahwa dengan berlalunya waktu, peluang Song Wanting untuk bertahan hidup semakin kecil. Pikiran Song Rongyu tidak terbuka seperti ayahnya. Dia berdiri di samping dan berkata dengan suara yang sedikit gugup, ayah, Yi Chen masih sedikit licik. Kita harus berhati-hati agar tidak dicurigai olehnya. Song Tianming mengangguk, tentu saja. Yang harus kita lakukan adalah berakting dengan baik. Song Rongyu melanjutkan lagi,
Oh ya ya, aku masih merasa tidak begitu tenang beberapa hari ini. Menurutmu kemana Song Wanting pergi? Kenapa tidak dapat menemukan jasadnya? Song Tianming mencibir. Aku rasa mungkin saja Song Wanting sudah mati. Hanya saja jasadnya belum ditemukan saja. Song Rongyu buru-buru bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Song Tianming berkata dengan acuh tak acuh, semuanya berhubungan dengan tingkat kelangsungan hidup seperti seorang yang tiba-tiba menghilang. Waktu yang paling mungkin untuk menemukannya adalah 12 jam setelah menghilang. Jika tidak menemukan dalam 12 jam ini, maka kemungkinan untuk menemukannya akan semakin tipis. Jika lebih dari 24 jam, kemungkinan untuk menemukannya telah berkurang setengah. Jika melebihi 48 jam, maka kemungkinan untuk menemukannya sudah berkurang dari 25%. Dan dengan berlalunya waktu, tidak hanya kesempatan untuk menemukannya menjadi semakin kecil, tetapi tingkat kelangsungan hidupnya juga akan menjadi semakin kecil. Berbicara sampai di sini, Song Tianming berkata lagi, oh ya, kamu harus sering melihat beberapa berita hangat tentang orang hilang dalam Weibo. Ada orang yang keluar untuk Ada orang yang keluar untuk lari santai, tiba-tiba menghilang. Ada juga yang keluar, naik mobil, ingin pergi ke sesuatu tempat, tiba-tiba menghilang juga. Song Rongyu mengangguk. Lumayan banyak berita hangat seperti ini setiap beberapa waktu. Pasti ada satu kali. Song Tianming melanjutkan, biasanya situasi seperti ini jika tidak menemukan orangnya dengan cepat, maka pada akhirnya kemungkinan buruknya lebih besar dari kemungkinan baiknya. Ada banyak netizen yang antusias untuk membantu mencari orangnya, namun pada akhirnya berita yang didapat adalah jasad sudah ditemukan. Jadi aku pikir jika Song Wanting telah hilang begitu lama, ada kemungkinan besar dia seharusnya sudah meninggal. Lagi pula, jika orang sudah meninggal, maka semua bukti juga ikut mati. Terlebih lagi orang yang membunuhnya bukan kita sendiri. Hashimoto Jinshian mencari seseorang untuk membunuhnya, jadi semakin sulit untuk dikaitkan dengan kita. Jika langit runtuh, bahkan masih ada Hashimoto Jinshian yang menahannya. Selagi dia aman, kita juga bisa duduk dan bersantai. Jika sesuatu terjadi padanya, kita bisa lari secepat mungkin. Song Rongyu baru merasa lega, berkata sambil tersenyum. Jika begitu, kita harus banyak berkomunikasi dengan Hashimoto Jinshian kelak agar bisa mengetahui kabarnya setiap harinya. Song Tianming mengangguk. Benar yang kamu katakan. Hashimoto Jinshian adalah sinyal asap bagi kita. Jika melihat Hashimoto Jinshian mengeluarkan asap, maka itu menandakan kita juga dalam bahaya. Jika Hashimoto Jinshian tidak terbakar, maka kita bisa duduk dan bersantai. Usai berbicara, Song Tianming mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hashimoto Jinshian. Panggilan itu tersambung dengan cepat. Hashimoto Jinshian sering berdiskusi bisnis di seluruh dunia. Jadi ponselnya telah membuka layanan yang mirip dengan GSM. Ke negara manapun dia pergi, dia dapat mengakses komunikasi melalui jaringan seluler lokal. Jadi walaupun dia berada di Jinling, dia juga masih dapat menerima panggilan dari Song Tianming. Kebetulan saat ini helikopter telah mendarat di dekat Grup Song. Yichen mendengar deringan ponsel di sakunya. Dia mengulurkan tangan mengambilnya dan melihat nama Song Tianming di atasnya. Orang Jepang biasanya menggunakan karakter Cina dalam memberi nama. Jadi untuk menyimpan nama orang Cina, mereka juga menggunakan karakter Cina. Ketika Yichen melihat bahwa itu adalah panggilan Song Tianming, dia segera berkata kepada Hashimoto Jinshian, jika kamu ingin bertahan hidup, maka patuhilah. Jika tidak, aku akan langsung mengantarmu ke kandang anjing dan memotongmu untuk memberi makan anjing. Mengerti? Hashimoto Jinshian mengangguk, memohon. Selama kamu ingin mengampuni nyawa anjingku ini, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Yichen berkata dengan dingin. Angkat panggilan dari Song Tianming. Jika dia menanyakan kondisimu beberapa hari ini, beritahu saja bahwa kamu baik-baik saja. Dan beritahu dia bahwa kamu berada di Jepang. Hashimoto Jinshian bergegas mengangguk.
Yichen melihatnya seperti ini, ia tahu bahwa dia tidak punya nyali untuk menipu dirinya. Jadi dia menyerahkan ponsel kepadanya dan berkata dengan dingin, "Angkat sekarang." Hashimoto Shichian tidak berani menunda, dia langsung mengangkat setelah menerimanya. Setelah telepon tersambung, dapat dengan jelas terdengar suara Song Tianming yang menghela napas lega. Dia berkata, "Tuan Hashimoto, bagaimana kabarmu? Apa yang sedang kamu sibukkan? Kenapa menjawab telepon begitu lama?" Hashimoto Jinxian buru-buru mengikuti instruksi Yichen. Ia berkata, "Aku sedang rapat. Sekarang aku keluar untuk mengangkat panggilan darimu. Ada apa?" Song Tianming tersenyum dan berkata, "Aku ya, sebenarnya juga tidak apa-apa. Aku hanya ingin menanyakan bagaimana keadaan Jepang saat ini. Apakah ada berita tentang Song Wanting? Apakah polisi di Jepang masih mencari keberadaannya?" Hashimoto Jinxian berkata, "Masih belum ada berita tentang Song Wanting, tapi menurutku aku sudah menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mencelakai Song Wanting. Seharusnya dia sudah mati sekarang. Lagi pula pihak kepolisian Jepang juga sudah perlahan-lahan menarik kembali pasukannya. Aku merasa masalah ini akan berlalu begitu saja. Jadi kamu juga tidak perlu khawatir." Ketika Song Tianming mendengar ini, dia merasa lebih tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Wah, Tuan Hashimoto benar-benar bisa diandalkan. Selama Song Wanting mati, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan." Setelah itu dia melanjutkan lagi, "Oh ya, Tuan Hashimoto, aku akan segera mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan secara resmi bahwa aku akan mengambil alih ketua grup Song. Begitu aku menjadi ketua, maka kerjasama kita akan dipercepat." Hashimoto Jinxian berkata, "Itu sangat bagus. Aku sudah memberitahu dewan direksi kami. Setelah kamu secara resmi menjadi ketua, kita harus saling bertemu dan membicarakan kerjasama ini secara lanjut." Song Tianming berkata dengan penuh semangat, "Baik, Tuan Hashimoto." Setelah ini Song Tianming melanjutkan, "Maaf, Tuan Hashimoto, sudah hampir waktunya untuk konferensi pers. Tunggu ketika pertemuan penandatangan kontrak. Aku akan mengucapkan terima kasih kepadamu." Hashimoto Jinxian menjawab, "Tuan Song tidak perlu begitu segan. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Sisanya kita bicarakan nanti ketika bertemu." Baik, di sini Song Tianming menutup teleponnya. Menatap Song Rongyu dengan gembira, ia berkata dengan penuh semangat, "Hashimoto bilang bahwa pihak kepolisian Jepang sudah menarik kembali pasukannya. Sepertinya terus tidak menemukan petunjuk apapun." Song Rongyu berkata dengan penuh semangat, "Itu bagus. Selama mereka menyerah untuk menelusuri, maka masalah ini akan terhitung selesai." Song Tianming tertawa, berdiri dan melambaikan tangan besarnya. Dengan semangat ia berkata, "Ayo pergi untuk memulai konferensi pers. Setelah konferensi pers dimulai, aku akan menjadi ketua grup Song." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini, di bab ini akan kita akhiri dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.